Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 21202061 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pedoman karya tulis ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT kelas Senin 2300D dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baiklah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah signifikansi pedoman karya ilmiah. Keberadaan karya ilmiah merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan tridharma perguruan tinggi. Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik keilmuan masing-masing. Selanjutnya yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukannya, antara lain dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, laporan penelitian, proposal skripsi, artikel publikasi, dan disertasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah, 2. Skripsi, 3. Tesis, 4. Disertasi, 5. Laporan penelitian, 6. Proposal skripsi, 7. Artikel publikasi. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah atau seminar, atau yang berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang harus diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa, tebalnya minimal 8 halaman. Kemudian skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau kepustakaan dan dipertahankan di depan sidang ujian dalam rangka penyelesaian studi program sarjana untuk memperoleh gelar sarjana. Tebal skripsi minimal 60 halaman jika ditulis dalam bahasa Indonesia dan minimal 40 halaman jika ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program magister yang diajukan untuk diuji atau dinilai oleh tim penguji guna memperoleh gelar magister. Pembahasan dalam tesis mencoba mengungkapkan persoalan ilmiah tertentu dan memecahkannya secara analitis kritis. Tebal tesis minimal 100 halaman. Selanjutnya disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi program doktor yang dipertahankan di depan sidang ujian promosi untuk memperoleh gelar doktor. Tebalnya minimal 200 halaman. Selanjutnya laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka pengembangan keilmuan. Laporan penelitian biasanya terkoneksi dengan lembaga atau pusat penelitian. Tebal laporan penelitian minimal 60 halaman. Selanjutnya proposal skripsi. Proposal skripsi merupakan karya ilmiah yang harus dipersiapkan mahasiswa sebagai syarat untuk memprogram skripsi dan merupakan bagian dari rencana penyusunan skripsi. Proposal skripsi merupakan karya ilmiah mengenai satu tema penelitian yang disusun sebagai prosedur pengajuan penulisan skripsi. Selanjutnya artikel publikasi merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang berisi gambaran ide, gagasan, pemikiran sebagai alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan atau hasil uji hipotesis tentang suatu teori. Kemudian manfaat penulisan karya ilmiah. Pertama, untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ketiga, untuk mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Keempat, untuk meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh kepuasan intelektual. Keenam, untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Ketujuh, untuk bahan acuan atau penelitian untuk penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah dibuat secara sistematis dan rinci agar memiliki fungsi yang dapat bermanfaat. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal tersebut sesuai dengan hakikat karya ilmiah, yaitu dikemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologi, dan konsisten. Kemudian menurut Suharto, fungsi karya tulis ilmiah ada 3, yaitu pertama, penjelasan, kedua, ramalan, ketiga, kontrol.
Penjelasan artinya karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas dan tidak pasti menjadi jelas. Ramalan berarti karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian kontrol. Kontrol artinya karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Adapun kode etik penulisan karya ilmiah yaitu jujur, objektif, bertanggung jawab, terbuka, cermat, rendah hati, mengikuti peranata dan aturan main atau sistematika penulisan karya ilmiah, menghindar dari pelanggaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah yaitu 1. Judul, 2. Nama dan kedudukan tim pembimbing, 3. Pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, 4. Kata pengantar, 5. Abstrak, 6. Daftar-daftar, 7. Bab 1 pendahuluan, 8. Latar belakang masalah, 9. Perumusan masalah, 10. Tujuan penelitian, 11. Asumsi, 12. Hipotesis, 13. Metode penelitian, 14. Lokasi dan sampel penelitian, 15. Bab 2 kajian pustaka, 16. Bab 3 metodologi penelitian, 17. Bab 4 hasil penelitian, 18. Bab 5 kesimpulan dan rekomendasi, 19. Daftar pustaka, 20. Lampiran, 21. Riwayat hidup penulis. Kemudian tata cara penulisan karya ilmiah. Pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Kedua, tahap pengumpulan informasi. Ketiga, tahap penyusunan draft. Keempat, tahapan menulis draft. Kelima, tahapan revisi. Keenam, tahap penyuntingan. Ketujuh, tahap publikasi. Dan kedelapan, evaluasi.